Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Saya berdoa supaya saudara dan Bapak Ibu sekalian semua di rumah ya baik-baik, sehat ya, dan diberkati Tuhan. Walaupun kita semua masing-masing ada di rumah, percayalah Tuhan juga hadir di rumah saudara masing-masing. Nah, berikut ini saudaraku saya akan sharekan bagaimana agar ibadah di rumah kita masing-masing diberkati oleh Tuhan. Yang akan saya sharekan adalah ibadah di rumah atau nonton ibadah di rumah. Selama ini banyak orang-orang Kristen ketika situasi membuat harus ada di rumah dan beribadah di rumah, maka kita punya kecenderungan yang salah, yaitu kita nonton ibadah di rumah. Kita nonton orang berdoa, kita nonton orang memuji Tuhan, kita nonton pendeta berkhotbah, kita nonton orang nyembah di TV ataupun di handphone kita masing-masing. Nah, kecenderungannya kecenderungan yang salah. Sebab kalau kita nonton orang beribadah, saya jamin 100% saudara nggak akan diberkati Tuhan ibadahmu itu. Engkau nggak akan mengalami hadirat Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana caranya agar ya ibadah kita itu diberkati? Ya. Apa itu kecenderungan yang selama ini kita anggap hal yang biasa? Perhatikan. Kecenderungannya kita tanpa persiapan sama sekali, sehingga terkesan asal-asalan dalam hal ibadah di rumah. Kita terkesan hanya nonton saja, sehingga kita nggak dikuatkan, kita nggak ngalami hadirat Tuhan, dan kita nggak dapatkan apa-apa. Maka sia-sialah ibadah kita di rumah. Mengingat ibadah online kita tidak sampai 1 jam, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka minimal nih ya 20 menit sebelumnya kita mesti sudah standby. Semua mesti ada, pastikan semua ada dalam satu ruangan. Jangan papa mamanya dalam satu kamar ibadah online sendiri, anak-anaknya di kamar masing-masing. Itu tidak indah lah. Kita mesti bersama-sama ya. Nah, selanjutnya dalam persiapan itu kita mulai saat teduh, kita mulai memeriksa hati kita, membuang semua ganjalan-ganjalan. Selama ini barangkali tadi ada sedikit masalah, dan selama kita ada di rumah mungkin kita bosan, kita boring, pembawaannya pengen marah, dan kita gampang tersinggung. Kita mulailah bereskan hati kita ya, mulai kita saat teduh mengevaluasi hati masing-masing, lalu ikuti nyanyian-nyanyian praibadah, ikutin terus. Lalu selanjutnya ketika pujian mulai dijalankan, ibadah mulai dijalankan, ikuti nyanyian, ikuti doa, aminkan doa, ikut nyembah. Lalu selanjutnya juga ketika hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan, responi sungguh-sungguh. Kita mesti aminkan itu. Dan saya percaya kalau saudaraku lakukan ini dengan sungguh-sungguh, saudara bukan nonton orang ibadah, tapi saudara beribadah di rumah, dan Tuhan memberkati ibadah saudara. Karena Tuhan mau juga engkau merasakan hadirat Tuhan, hadirat surgawi itu di rumah saudara masing-masing. Nah, untuk catatan pentingnya, sudah bisa saling mendoakan setelah ibadah nih, saling mendoakan atau saling membagikan firman yang baru saja dengar. Dapat apa sih, pesan apa yang barusan didapat? Yuk disimpulkan, di-sharekan ya. Nah, kiranya pesan ini bermanfaat bagi kita semua. Boleh katakan amin. Nah, sekarang Mbak Tuhan Pak Sebarani akan memberikan tip-tip juga bagaimana sih agar ibadah kita juga dipersiapkan dengan baik ya. Silakan Pak Sebarani sharekan apa yang Tuhan tahu dalam hati Pak Sebarani, please. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun kita beribadah di rumah,
dan ibadah di tempat seperti biasa, yaitu di gereja, saya percaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kita di rumah. Apa yang menghalangi kuasa ibadah menjadi nyata di rumah kita adalah kesiapan kita. Ketika kita mempersiapkan diri untuk beribadah, mungkin kalau di tempat seperti biasa 1 jam sebelumnya kita sudah mulai mempersiapkan diri. Nah, tapi ada jebakan kalau kita beribadah di rumah. Mungkin kita tidak terlalu mempersiapkan seperti kita akan berangkat ke tempat ibadah atau ke gedung seperti biasanya. Sehingga sering sekali kita tidak punya kesiapan baik di dalam hati kita, emosi perasaan kita, maupun gerak-gerik kita, penampilan kita. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Elbi tadi, ayo, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita akan mengalami kuasa ibadah itu ketika kita mempersiapkan hati kita, situasi sekeliling kita, keluarga yang ada di rumah kita. Kita sama-sama komitmen setengah jam atau setidak-tidaknya 15 menit, semua kita sudah saat teduh di ruangan yang kita tentukan. Nah, kami di rumah saat ini ada berempat. Satu lagi, putri kami yang sulung ada di Bandung. Kami komitmen 1 malam sebelumnya menentukan waktu dan kami sama-sama mengikuti ibadah, dan lewat video call dia juga bersama-sama dengan kami. Sama-sama menyaksikan di televisi sehingga suasana ibadah itu dapat. Nah, saya percaya ketika kita mempersiapkan lebih baik sebelumnya, 1 hari sebelumnya, kesiapan hati, pakaian, jangan juga kita sambil menikmati snack, jangan, dijauhkan sedapat mungkin hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita, kurang lebih 1 jam katakan begitu, itu harus kita singkirkan. Ketika kita lakukan itu, ada kesiapan hati, menyembah Tuhan segenap hati, meresponi lagu-lagu, meresponi perkataan-perkataan hamba Tuhan, saya sungguh yakin kita akan mengalami kuasa ibadah. Puji Tuhan, ini adalah sesuatu yang baru. Sampai kapan kita juga belum tahu. Tapi ketika kita menyempurnakan cara kita beribadah di rumah-rumah, saya percaya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami berkat-berkat, bahkan mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah kita. Mari terus mempersiapkan diri untuk ibadah-ibadah selanjutnya yang online. Saya percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.